Kilas balik penerimaan CPNS, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun anggaran 2019. Sebanyak 71 calon pegawai negeri sipil tahun anggaran 2019 telah terjaring untuk bergabung di Kementerian Pan-RB. Putra-putri terbaik bangsa yang terdiri dari 55 pelamar umum dan 16 lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN ini telah melalui berbagai seleksi yang objektif, transparan, bersih, akuntabel, dan bebas KKN. Dari 1.233 pelamar jalur umum yang terdata di laman SSCN BKN, terpilih 922 peserta yang lolos seleksi administrasi. Peserta terpilih tersebut kemudian mengikuti proses seleksi kompetensi dasar dengan sistem Computer Assisted Test atau CAT. 3 materi tes disajikan dalam SKD, yaitu tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, dan tes karakteristik pribadi. Peserta dituntut untuk memiliki pemahaman materi tes dengan mempersiapkan fisik dan mental. SKD dengan sistem CAT menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam seleksi. Dengan sistem berbasis komputer ini, setiap peserta mendapatkan soal yang berbeda dengan peserta lainnya. Nilai dari peserta juga dapat dimonitor langsung oleh pengantar dan masyarakat umum saat peserta mengerjakan soal hingga tes usai. Dengan sistem ini, nilai peserta tidak mungkin bisa dimanipulasi. Sebelum memasuki ruangan tes, peserta diwajibkan untuk melakukan registrasi ulang untuk mendapatkan PIN akses soal. Setelah itu, peserta wajib menitipkan seluruh barangnya di loker yang disediakan panitia. Ke dalam ruangan, peserta tes hanya diperkenankan membawa kartu peserta dan kartu identitas. Sebelum masuk ke dalam ruang tes, petugas melakukan body scanning kepada para peserta. Pemeriksaan tersebut dipisah antara peserta pria dan wanita. Dari tahapan SKD, terjaring 142 peserta yang berhak untuk mengikuti seleksi kompetensi bidang atau SKB. Ada 4 tes yang harus diikuti, yaitu SKB dengan CAT, psikotes, tes TOEFL, serta wawancara user. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan tahapan SKB CPNS tahun anggaran 2019 ini sempat tertunda dan dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Meski demikian, protokol kesehatan diberlakukan dengan ketat untuk memastikan penyelenggaraan ujian SKB ini tidak menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19. Protokol kesehatan yang wajib dipatuhi adalah penggunaan masker, jaga jarak, penyediaan tempat cuci tangan, pengecekan suhu tubuh bagi peserta, dan wajib rapid test bagi panitia ujian. Pelaksanaan SKB ini tersebar di 21 provinsi di seluruh Indonesia. Selanjutnya, peserta menjalani tes TOEFL berbasis komputer. Tes ini diselenggarakan secara daring. Sistem daring dilaksanakan bukan hanya karena dampak pandemi, tetapi juga sebagai langkah adaptif menghadapi era digital. Pelaksanaan SKB dilanjutkan dengan tahap wawancara. Untuk mengurangi resiko penyebaran COVID-19, wawancara dengan pimpinan unit kerja dilakukan secara daring melalui video conference. Wawancara ini dilakukan untuk melihat potensi dan kemampuan para peserta SKB CPNS 2019 tidak hanya berdasarkan keilmuan yang berkaitan dengan jabatan yang dilamarnya, tapi juga kemampuan dalam berkomunikasi. Setelah melewati seluruh rangkaian seleksi, mereka yang terpilih mengikuti pemberkasan secara daring serta akan menjalani masa pembelajaran dan pembekalan selama 1 tahun yang terdiri dari orientasi wawasan dan tugas atau Orwastu, pelatihan dasar CPNS, serta penempatan di unit kerja. Ini merupakan langkah awal bagi mereka untuk menjadi PNS di Kementerian Pan-RB. Kami siap menjadi bagian dari penggerak reformasi birokrasi di Indonesia. Membuat perubahan Menuju birokrasi dunia. dunia. Selamat bergabung menjadi
Keluarga besar Kementerian Pan-RB, siapkan dirimu untuk menjadi penggerak reformasi birokrasi di Indonesia.